Saya, Dewi Amartini, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 Universitas Bengkulu, akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di kelas 6, tema 5, Wirausaha. Saya mengajar di SDN Meruya Selatan 04, Kembangan, Jakarta Barat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa berkumpul untuk melaksanakan pembelajaran kita walaupun hanya melalui daring atau melalui jaringan. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita menjadi pengikutnya, umatnya yang bisa mengikuti beliau. Amin. Anak-anakku sekalian, semangat pagi anak-anak. Pagi. Yes. Iya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, sehat, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pagi hari ini, kita biasakan untuk berdoa. Untuk pagi hari ini Ibu minta Deo untuk berdoa ya, Deo. Silakan dipimpin doanya, Deo. Teman-teman, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih, Deo. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Baik, sepertinya Ibu harus mengecek kehadiran dulu nih ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Sepertinya sudah masuk semua ya. Alhamdulillah semuanya bisa mengikuti pembelajaran kita. Nah anak-anak, untuk berikutnya kita akan membacakan kesepakatan kelas kita sebelum kita memulai pembelajaran. Ibu izin share dulu ya. Kita lihat dulu kesepakatan kelas kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, anak-anak diharapkan untuk menyiapkan buku pelajaran, buku tulis, dan alat tulisnya. Sudah disiapkan anak-anak? Ya. Untuk kesepakatan kelas kita, semuanya harus hadir tepat pada waktunya mengikuti Zoom meeting. Yang kedua, harus menghargai orang yang sedang berbicara. Yang ketiga, mendengarkan dan mengikuti Zoom dengan tertib. Keempat, menjaga kesopanan selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Kelima, menghidupkan kamera saat mengikuti Zoom meeting. Dan yang keenam adalah mengerjakan tugas tepat pada waktunya. Untuk berikutnya adalah kita harus selalu mengingat dan menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi seperti ini. Kita lanjutkan ya. Berikutnya adalah kita harus kembali mengingat lagu nasionalis kita, yaitu lagu Indonesia Raya. Anak-anakku semuanya posisinya duduk tegap sempurna ya. Kita dengarkan lagu Indonesia Raya.
Terima kasih semuanya. Kita lanjutkan. Berikutnya adalah literasi. Untuk hari ini, pagi hari ini, Ibu minta yang membacakan literasi kita adalah Cantika. Gimana Cantika ya? Cantika, silakan dibaca literasi kita pada pagi ini. Salam dari Tuan Wortel. Halo teman-teman, namaku Wortel. Aku sejenis sayuran. Aku punya rasa yang manis, segar, dan enak. Aku bisa membuat matamu sehat dan badanmu kuat. Apalagi rambut dan kulitmu, akulah yang merawatnya. Ayo teman-teman, makanlah aku, agar tubuhmu selalu sehat dan kuat setiap hari. Iya, jadi apa nih pesan yang bisa kita ambil dari salam dari Tuan Wortel ini? Ada yang bisa membantu Ibu nggak? Menjaga kesehatan mata dan badan. Iya, jadi kita harus selalu rajin memakan sayuran dan buahan agar bisa membuat mata sehat dan badan juga kuat. Iya, itu pesan dari literasi kita pada pagi hari ini. Kita lanjutkan ya, tepuk PPK-nya ya. Masih ingat? Tepuk PPK. Religius, analis, mandiri, gotong royong, integritas. Cakep, pintar. Kita lanjutkan ya. Anak-anak, masih ingat gak nih? Apa pengertian dari magnet? Benda magnet adalah benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet. Biasanya terbuat dari besi atau baja. Magnet adalah benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet. Iya, betul. Kemudian mau tanya nih sama Is, Saura, bentuk-bentuk magnet apa aja sih Is? Masih ingat nggak Is? Jarum, Magnet jarum, sama magnet jarum, magnet batang, magnet ladang, kemudian magnet silinder. silinder. Betul. Diingat lagi ya pembelajaran kita sebelumnya ya. Jadi materi hari ini kita akan belajar tentang tema 5, wirausaha, subtema 1, usaha di sekitarku, pembelajaran ke-1. Ini adalah materi kita hari ini. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama adalah peserta didik dapat memisahkan benda-benda yang bersifat magnetis dan non-magnetis melalui gambar yang disajikan dengan cermat. Yang kedua, peserta didik dapat menyimpulkan sifat kemagnetan bahan yang ditarik magnet melalui gambar yang disajikan dengan cermat. Yang ketiga, peserta didik dapat menelaah sebuah petunjuk dan isi dalam daftar riwayat hidup melalui contoh formulir daftar riwayat hidup dengan cermat. Yang keempat, peserta didik dapat menyimpulkan manfaat pengisian daftar riwayat hidup melalui contoh formulir daftar riwayat hidup dengan cermat. Itu adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita lanjutkan ya. Untuk muatan pembelajaran kita, pagi ini kita akan belajar IPA tentang benda magnetis dan benda non-magnetis. Kemudian bahasa Indonesia, materinya adalah daftar riwayat hidup.
Itu adalah muatan pelajaran kita pada pagi hari ini. Kita lanjutkan. Anak-anak, ada yang tahu nggak? Apa sih benda magnetis itu? Ayo. Benda yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet. Pintar. Benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut dengan benda magnetis. Coba lagi, Ibu ada pertanyaan. Apakah benda non-magnetis itu? Siapa yang bisa bantu? Benda non-magnetis adalah benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Iya, benda non-magnetis adalah benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Kita akan belajar hari ini tentang benda magnetis dan benda non-magnetis. Berikutnya kita akan menyaksikan videonya dulu ya. Kita bisa saksikan sama-sama. Coba ya semuanya ya. Selamat menyaksikan video pembelajaran tentang benda magnetis dan benda non-magnetis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar benda magnetis dan benda non-magnetis. Pengertian dari benda magnetis adalah benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet. Biasanya benda magnetis terbuat dari besi atau baja. Sedangkan benda non-magnetis adalah benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Biasanya benda non-magnetis tidak mengandung logam. Benda yang dapat ditarik magnet ada yang dapat ditarik kuat dan ada yang ditarik secara lemah. Berdasarkan sifat tersebut, maka benda dapat dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu 1. Benda feromagnetik, 2. Benda paramagnetik, dan yang ketiga adalah benda diamagnetik. Pengertian dari benda-benda tersebut adalah benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet disebut benda feromagnetik. Contohnya adalah besi, baja, nikel, dan kobalt. Sedangkan benda yang ditarik lemah oleh magnet disebut dengan benda paramagnetik. Contohnya adalah platina, tembaga, dan aluminium. Selain itu, benda yang ditolak oleh magnet disebut dengan benda diamagnetik. Contohnya adalah kayu, karet, kertas, plastik, dan emas. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Dari benda-benda yang sudah ada pada gambar, manakah yang termasuk benda magnetik? Iya, betul. Yang merupakan benda magnetik ditunjukkan oleh nomor 1, 3, 5, 8, dan 9. Sedangkan yang merupakan benda non-magnetik ditunjukkan oleh nomor 2, 4, 6, 7, dan 10. Demikian pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah diperhatikan videonya? Ya, iya, kita lanjutkan ya. Kita bahas kembali tentang benda magnetis dan benda non-magnetis. Bisa kamu lihat di sini? Benda magnetis adalah benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet. Biasanya terbuat dari besi atau baja. Sedangkan benda non-magnetis adalah benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Biasanya tidak mengandung logam. Coba, Ibu mau tunjukin sesuatu nih. Ibu punya benda. Benda apa ini? Pensil. Pensil. Dari benda ini, menurut kalian benda magnetis atau benda non-magnetis? Non-magnetis. Coba, Deo mana Deo? Non-magnetis, Bu. Benda non-magnetis. Kenapa ini disebut dengan benda non-magnetis, Deo? Karena itu bukan besi, Bu. Bukan besi. Itu pensil. Iya, betul. Memang bukan besi, ini pensil. Karena benda ini dikatakan benda non-magnetis karena tidak dapat ditarik oleh magnet. Pintar. Coba lagi Ibu bawa. Ini benda apa nih? Gunting. Gunting.
Kira-kira gunting termasuk benda magnetis atau benda non magnetis? Nazwa, benda non magnetis atau benda magnetis? Magnetis, Bu. Magnetis, kenapa disebut benda magnetis, Nazwa? Karena bisa ditarik dengan magnet. Ya, karena bisa ditarik oleh magnet. Pinter. Tepuk tangannya dong untuk diri sendiri dong. Pinter ya. Kita lanjutkan ya. Perhatikan. Benda yang dapat ditarik magnet ada yang ditarik secara kuat dan ada yang ditarik secara lemah. Berdasarkan sifatnya tersebut, benda dapat dikelompokkan menjadi 3 macam ya, yang perlu kalian ingat. Yang pertama adalah benda ferromagnetik, yang kedua benda paramagnetik, yang ketiga adalah benda diamagnetik. Kita lanjutkan, apa itu benda ferromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik. Lihat ya. Perhatikan, benda yang ditarik kuat oleh magnet disebut dengan benda ferromagnetik. Contohnya adalah besi, baja, nikel, dan kobalt. Benda yang ditarik lemah oleh magnet disebut benda paramagnetik. Contohnya adalah platina, tembaga, dan aluminium. Sedangkan benda yang ditolak oleh magnet disebut benda diamagnetik. Contohnya adalah kayu, kertas, plastik, karet, dan emas ya. Kita lanjutkan, perhatikan gambar ini. Sudah diperhatikan? Ada gambar pensil, Ya. pensil, peniti, penghapus, penghapus, paku, paperclip, gunting, batu, penggaris plastik, daun, karet, dan kaca ya. Coba diingat lagi. Nah, di sini ada pertanyaannya. Apa saja yang termasuk benda magnetis? Bisa kalian tulis dari gambar tadi. Apa saja yang termasuk benda magnetis? Coba ditulis. Mana yang termasuk benda magnetis? Yang kedua, pertanyaan yang kedua. Apa saja yang termasuk benda non-magnetis? Yang bisa bantu Ibu jawab siapa yang benda magnetis? Saya, Bu. Nazwa, siapa suaranya tadi? Isaura, Bu. Ya, Isaura. Apa aja benda magnetis Isaura? Jarum, paku, pembakar Jarum. buku, Mana jarum, Is? peniti, Peniti. Terus? peniti, paku, Paku. pembatas buku, gunting, Iya. gunting. Gunting. Itu yang termasuk benda magnetis. Coba yang bisa jawab mana aja nih yang termasuk benda non magnetis? Siapa? Saya. Mana suaranya siapa? Sebutkan namanya. Zua. Siapa? Zua. Nazwa. Mana yang termasuk benda non magnetis? Pensil, Pensil, penghapus, sisir, batu, penggaris plastik, garis plastik, daun, karet, karet, dan kaca. Pinter. Paham ya benda-benda magnetis dan non magnetis ya? Paham. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut berikutnya? tidak. Ya. Nah, pinter ya. Ibu sudah anggap bisa dan tahu tentang benda magnetis dan non magnetis. Kita lanjutkan. Ibu bawa apa nih? Kertas. Kertas termasuk benda magnetis atau non magnetis? Non-magnetis. Non magnetis. Pinter. Di kertas ini ada tulisan tentang apa nih? Daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup. Berikutnya kita akan belajar tentang daftar riwayat hidup. Pernah dengar nggak daftar riwayat hidup? Pernah dengar ya? Ada yang tahu nggak apa riwayat hidup itu? Ayo, yang bisa jelaskan siapa? Coba. Daftar riwayat hidup adalah dokumen. Siapa itu suaranya? Siapa itu? Isaura. Isaura. Apa Isaura? Daftar riwayat hidup is?
Daftar riwayat hidup adalah dokumen atau catatan yang menggambarkan data pribadi seseorang. Coba kita lihat, pinter jawabannya Isaura. Apa sih pengertian daftar riwayat hidup? Daftar riwayat hidup adalah dokumen atau catatan yang menggambarkan data pribadi seseorang. Formulir daftar riwayat hidup biasanya digunakan untuk keperluan mendaftarkan diri atau untuk pelengkap dalam surat lamaran pekerjaan. Daftar riwayat hidup dapat berbentuk formulir atau berbentuk narasi. Coba di sini perhatikan. Ini adalah formulir daftar riwayat hidup. Bagaimana cara membuat peta pikiran berdasarkan daftar riwayat hidup? Coba lihat di sini. Ada ilustrasinya. Dari ilustrasi ini kita bisa membuat peta pikiran, formulir daftar riwayat. Ini adalah formulir daftar riwayat hidup tentang siapa? Mita. Tentang siapa, Sakinah? Tentang siapa, Sakin? Mita. Tentang Mita? Arab. Iya, Mita Paramadina. Nah, dari ilustrasi ini apa saja yang bisa kita ketahui? Ada riwayat pendidikannya. Coba riwayat pendidikannya, Cantika. Di mana Mita pernah bersekolah? Kakumbang dan SD Tarakanta. Iya, di TK Kumbang dan di SD Taraka Mita. Di TK Kumbang lulus tahun berapa Mitanya? Tahun 2012. Iya, tahun 2012. Kalau di SD Tarakanita dia masih bersekolah dari tahun berapa? 2012 sampai sekarang. Iya, dari tahun 2012 sampai dengan sekarang. Kemudian identitas diri yang bisa kita ketahui. Berapa usia Mita sekarang? Coba Aji. 12 Usianya Mita berapa Aji? 12 tahun. 12 tahun. Di mana Mita? Di mana tempat tanggal Mita lahir, Ji? Jakarta, tanggal 3 Maret 2006. Iya, Mita lahir di Jakarta tanggal 3 Maret 2006. Keterampilan yang dimiliki oleh Mita apa saja, Isaura? Pandai memainkan biola, pandai berbahasa Inggris. Pandai memainkan biola dan berbahasa Inggris. Prestasi yang dimiliki oleh Mita apa aja, Deo? Juara kompetisi biola solo tingkat kota. Iya, itu adalah peta pikiran dari ilustrasi yang sudah kita baca. Bisa dipahami ya kalau dari ilustrasi kita bisa membuat formulir daftar riwayat hidup. Seperti ini nanti caranya kalau membuat peta pikiran ya. Kita lanjutkan. Nah, perhatikan. Di sini adalah gambar daftar riwayat hidup. Ini adalah contoh daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidupnya siapa, Isaura? Mary Yuliana. Mary Yuliana. Ya, Bu. Mari coba dibacakan. Dari daftar riwayat hidup yang sudah dibacakan oleh Isaura, coba bentuk narasinya seperti apa? Riwayat hidup. Nama saya adalah Mary Yuliana. Saat ini saya berumur 12 tahun. Saya lahir di Semarang pada tanggal 17 Juli 2006. Kewarganegaraan saya adalah warga negara Indonesia. Saya tinggal di Jalan Karet nomor 30, Depok, Jawa Barat. Saya lulus dari TK Melati pada tahun 2012 dan sekarang bersekolah di SD Merah Putih, kelas 6. Saya pernah menjadi juara 1 dalam lomba cerdas cermat SD, juara 2 dalam lomba mengarang sekacamatan, dan juara 1 dalam lomba melukis antariksa. Kegiatan saya saat ini yaitu menjadi anggota usaha kesehatan sekolah atau UKS dan mengikuti les bahasa Inggris serta melukis. Iya, pintar. Terima kasih. Nah, dari pelajaran atau materi yang sudah Ibu berikan pagi ini tentang benda magnetis dan benda non-magnetis, juga daftar riwayat hidup, adakah yang ingin bertanya? Tidak. Tidak. Ada nggak yang mau bertanya nih? Tidak, Bu. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ya. Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok diskusi. Kalian akan Ibu masukkan ke dalam ruangan Zoom, Meet, dan akan memberikan link LKPD-nya ya. Nanti kalian silakan berdiskusi. Kelompok 1 sudah terima link LKPD-nya? Sudah, Bu.
Udah, silakan diskusinya. Ayo, apa aja nih kira-kira yang harus didiskusikan? Nazwa, nggak ada ini, memang ditutup ya Nazwa? Di dalam LKPD-nya diminta suruh apa? Diminta untuk apa? Coba dibuka link LKPD-nya. Benda magnetis dan non-magnetis. Benda magnetis dan benda non-magnetis. Dari gambar, udah ketemu benda non-magnetisnya apa aja? Sudah, Bu. Udah. Penghapus. Apa itu penghapus? Itu penghapus yang panjang merah biru. Iya. Iya, makasih. Kelompok 3. Nanti kelompok 3 yang bacain, siapa nih yang mau bacain nih kelompok 3? Garis, Bu, garis. Garis apa Deo? Apa Rangga? Rangga, Bu, Rangga. Garis nanti bacain ya Garis ya. Garis aja, Bu, Presentasiin ya. garis. Apa, Bu? Nanti yang presentasiin Garis ya. 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 Sudah Yang ada mana, Bu? Yang magnet dan yang mengelompokkan, iya mengelompokkan magnet. Udah ketemu? belum, Bu, nih lagi ini. Deo tidak ditutup, Rangga nggak ditutup juga ininya. Kameranya dibuka, tetap dibuka, full dibuka. Tidak ada yang ditutup. Udah didiskusiin belum, Deo? Apa yang didiskusiin? Apa yang didapat nih, Deo? Bu, itu yang daftar riwayat hidup pakai nama kita sendiri Iya, atau? betul. Nama Bu? sendiri. Nama Rangga sendiri. Baik, Bu. Dimulai ya. Hari ini yang presentasikan kelompok 1 Sakina, 2 Garis, 3 Isaura ya. Kelompok 1 coba Sakina. Siapa itu tadi suaranya? Isaura. Oh, Isaura keulang. Ya udah nanti. Ya udah nanti yang bacain ini aja deh. Garis sama Sakina dulu aja deh. Garis, mana Garis? Dibacakan ya Garis. Ya, Bu. Benda Ya. magnetis. Apa saja yang termasuk benda magnetis? Paperclip itu ya, Bu. Ya, paperclip, Paperclip, paku, aku, obeng, obeng, terus itu peniti peniti, dan gunting. dan gunting. Pintar. Yang termasuk benda magnetis itu. Yang termasuk benda non magnetisnya apa aja, Bang? Benda non magnetisnya kertas, Kertas, pensil, pensil, daun, daun, penghapus, penghapus, dan stik es krim. stick es krim. Pintar. Kasih jempol dong buat Garis dong. Kasih jempolnya buat Garis. Pintar. Coba kelompok 2, diskusinya hasil kelompok 2 Sakina. Yang bahasa Indonesia Sakina ya. Yang bahasa Indonesianya kelompok 2-nya Nazwa aja. Nazwa, mana Nazwa? Kelompoknya Nazwa. Bu. Ya, tunggu. Kelompok 2 Nazwa. Dibacakan Nazwa. Bu, kalau udah selesai, Kirim. udah. Bu. Nazwa mana Nazwa? Ayo Nazwa. Yang tugas 2-nya. Daftar riwayat hidup. Nama lengkap Nazwa, nama panggilan Nazwa. Nama lengkap Nazwa. Nama panggilan Nazwa. Amin perempuan. Tempat tanggal lahir Jakarta 20 September 2009. Nama Islam, alamat Jalan Putri Tunggal 2. Nomor HP 0895 Pendidikan SD atau kelas 6. Golongan darah O. Anak ketiga dari 3 bersaudara. Ayah Saiful Qadir, Ibun Listia, Kegemaran menggambar. Iya, pintar. Kasih tepuk tangan dong untuk Nazwa dong. Pintar. Kita lanjutkan ya. Itu adalah LKPD-nya tadi ya. Nah, anak-anak, dari materi pelajaran kita pada hari ini, pagi hari ini, ada yang bisa membantu Ibu? Apa kesimpulan yang bisa kita ambil hari ini? Siapa yang bisa bantu Ibu? Apa kesimpulannya? Cantik, hari ini kita belajar apa, Cantik? Kita bisa mengetahui benda magnet. Kita bisa mengetahui benda
magnet, betul. Itu salah satu kesimpulannya. Hari ini bisa menyimpulkan apa aja nih, Rifat? Mana Rifat? Rifat, apa kesimpulannya Rifat? Belajar apa kita pagi ini Rifat? Benda apa aja? Belajar tentang sifat-sifat magnet dan cara mengisi daftar riwayat hidup. Pinter. Rido, kita belajar tentang apa Rido pagi ini? Magnet Magnet. dan dari riwayat hidup. Iya, betul. Nah, jadi kesimpulan ya. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil pada pagi hari ini adalah benda magnetis adalah benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet dan benda non-magnetis adalah benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Daftar riwayat hidup adalah dokumen catatan yang menggambarkan data pribadi seseorang. Coba dibaca dong kesimpulannya, Rifat. Ya, Bu. Kesimpulan. Benda magnetis adalah benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet. Benda non-magnetis adalah benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Daftar riwayat hidup adalah dokumen atau catatan yang menggambarkan data pribadi seseorang. Iya, pintar. Kita lanjutkan ya. Berikutnya adalah Ibu akan memberikan link evaluasi pada pagi hari ini untuk materi pelajaran kita. Sudah dikirimkan ya linknya ya. Bisa dilihat di sini link evaluasinya. Sudah dibuka linknya? Silakan dikerjakan ya. Ibu berikan waktu ya untuk mengerjakannya. Kerjakannya dengan baik agar nilainya bagus supaya tidak ada yang di remedial. Silakan dikerjakan ya anak-anak. Kalau sudah kirim kemana, Bu? Langsung kirim ke Ibu. Langsung kirim. Screenshot aja nggak apa-apa. Coba dibuka dong semua kameranya nih, ketutup semua nih. Sakina, Deo, Nazwa, Isaura, Nangga. Sakina tadi keluar ya? Tiba-tiba jaringan saya nggak ada Bu tadi. Oh iya, makanya Ibu cari-cari, dipanggil-panggil Sakinanya keluar. Sudah dikirimkan? Sudah beberapa anak sudah masuk. Masih adakah yang nilainya di bawah KKM? Oh iya, untuk pagi ini ternyata Aji masih di bawah KKM. Nanti Aji Ibu akan berikan soal-soal remedialnya ya Ji. Untuk yang sudah di atas KKM, nanti Ibu akan memberikan soal-soal pengayaannya. Kemudian berikutnya adalah anak-anak, pembelajaran pagi ini menyenangkan? Menyenangkan. Ada yang mengalami kesulitan? Tidak. Tidak, alhamdulillah. Baiklah, untuk pembelajaran berikutnya kita akan mempelajari cara membuat magnet dan petunjuk pengisian formulir pengiriman barang. Jadi minggu besok untuk pertemuan berikutnya pembelajaran kita adalah cara membuat magnet dan petunjuk pengisian formulir pengiriman barang. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan dengan ice breaking. Ice breakingnya siap ya? Kayak tadi ya? Ini dulu. Bisa ya? Yuk kita lanjutkan ya. Kita mulai. Tadu, biar semuanya terlihat. Ya, biar semuanya terlihat. Ya.
sebagai akhir dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu meminta Deo untuk memimpin doa sebelum kita mengakhiri pelajaran ya. Deo, silakan dipimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya. Kita lanjutkan. Pas kita nanti anak-anak silakan dilanjutkan penilaian akhir semesternya ya. Ibu akhiri. Saya remedial apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai jumpa. saya Terima remedial kasih apa, Bu? semuanya.